Seperti yang sama-sama kita ketahui, zakat adalah bagian dari rukun Islam. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk kita salurkan melalui zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BMers? Kembali lagi bersama saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower, Jakarta. Nah, di sesi podcast kali ini kita akan bahas tentang yang namanya zakat, infak, dan sodako. Karena di sesi podcast sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai zakat. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai zakat ini ya, ZIS Zaman Now, atau untuk mensukseskan SDGs atau Sustainability Development Goals. Apa sih itu SDGs? Dan kali ini kita sudah kedatangan langsung nih narasumbernya dari Baitul Mal Muamalat. Di sini ada Kepala Divisi Teknologi Operasional dan Perencanaan Strategis dari Baitul Mal Muamalat, Bapak Galeh Pujonegoro atau biasa disapa Mas Galeh. Kita kenalan dulu dengan Mas Galeh. Assalamualaikum Mas Galeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu nih dengan BMers karena sebelumnya kita udah bahas tentang zakat nih. Jadi Mas Galeh ini bakal lebih jauh lagi membahas tentang zakat karena seru sekali ya Mas Galeh ya. Zakat ini salah satu kewajiban umat Islam dan juga kita akan kulik lebih lanjut. Silakan Mas Galeh kenalan dulu dengan BMers. Terima kasih BMers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Galeh Pujonegoro dari Baitul Mal Muamalat. Kami adalah lembaga zakat resmi pemerintah skala nasional. Senang sekali bisa hadir dalam podcast Bang Muamalat Talk. Dalam Muamalat Talk ya. Ya, sesi podcastnya namanya Muamalat Talk nih Mas Galeh. Ya, I see. Oke, ini Mas Galeh sudah kenalan langsung. Jadi kita akan bahas tentang ZIS Zaman Now nih Mas Galeh. Nah, menurut Mas Galeh sendiri nih sebetulnya persepsi masyarakat di luar sana ya secara umum mengenai zakat, infak, dan sodako ini seperti apa sih Mas Galeh? Karena kan yang kita ketahui sekarang, oh iya zakat itu khususnya di bulan Ramadan khususnya ya, itu dibayarkan nanti pada saat Idul Fitri gitu. Tapi sebetulnya kan banyak nih ya, kita singkat sebagai ZIS tadi. Jadi persepsi umumnya seperti apa sih Mas Galeh dan semestinya tuh bagaimana gitu masyarakat menanggapi ini? Oke, pertama-tama seperti yang sama-sama kita ketahui, zakat adalah bagian dari rukun Islam. Ya, perkembangan zaman mengharuskan kita untuk terus adaptif, tapi tidak menghilangkan dasar atau prinsip-prinsip terhadap pelaksanaan zakat itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap zakat tentu akan dilandasi pada konsep keimanan dan ketakwaan, di mana salah satu perintah dalam Quran atau Taubah 60 menyebutkan bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk kita salurkan melalui zakat. Ya, persepsi masyarakat saat ini tentu zakat adalah bagian dari kewajiban. Nah, yang menarik untuk bisa mungkin kita cermati adalah perilaku masyarakat umum dalam hal ini muslim dalam memberikan amanah penyampaian zakatnya. Ada beberapa kaum tradisionalis gitu ya masih menganggap zakat itu hanya zakat fitrah yang disalurkan hanya pada saat menjelang Idul Fitri. Padahal kalau kita lihat hukum-hukum kontemporer ya zakat itu sendiri sekarang berkembang, bahkan yang paling advance saham aja ada zakatnya tuh. Termasuk misalnya zakat profesi dan zakat perdagangan yang mungkin juga di khalayak umum sudah common practice gitu ya. Dari cara masyarakat memberikan amanah kepada zakat ada dua pola juga nih. Pertama, secara tradisionalis muzaki atau orang yang berzakat biasanya menyampaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Ya, secara langsung pada mustahik. Atau ada juga para muzaki yang menyalurkan zakatnya, mengamanahkan zakatnya yang dititipkan melalui lembaga. Ada dua perbedaan. Secara khusus, kalau dititipkan pada lembaga tentu semangatnya adalah kolektivitas. Yang pada akhirnya kolektivitas tersebut bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih optimal
Karena penggalangan dananya bersifat masif, maka program-program yang bisa dideliver juga bisa lebih optimal. Lebih banyak ya disalurkan ke Betul. berbagai program gitu ya Mas Betul. Galeh ya. Nah, belakangan ya karena tuntutan untuk bisa mengoptimasi kebermanfaatan zakat ya, kepada misalnya salah satunya adalah keberpihakan kita untuk melakukan aksi pengentasan kemiskinan melalui zakat ya. Belakangan program-program pendistribusian atau program-program pemberdayaan zakat mulai variatif ya. Spesifik misalnya di Baitul Mal Muamalat sendiri kami concern terhadap pendistribusian zakat yang tujuannya adalah berorientasi pada kebermanfaatan supaya para mustahik bisa lebih berdaya gitu ya, bisa mengangkat derajatnya dari mustahik menjadi ya setidaknya munfik atau muzaki gitu ya. Maka pendekatan program-programnya juga kita selaraskan dengan tujuan-tujuan global terhadap kemanusiaan. Salah satunya melalui program-program zakat yang berorientasi pada tercapainya SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, itu boleh dijelaskan nih lebih lanjut tentang SDGs ini, mungkin BMers masih kurang familiar, baru tahu tentang istilah ini sekarang. Ya, SDGs tentu menjadi hal yang belakangan menjadi topic of discussion ya. SDGs sendiri sebenarnya berangkat dari MDGs, Millennium Development Goals. Lebih advance lagi di tahun 2015 negara di dunia menyepakati ada 17 tujuan utama untuk keberlanjutan pembangunan. Jadi SDGs ini sebenarnya high levelnya dari MDGs. Kalau sebelumnya orientasinya hanya kepada konteks-konteks sosial kemanusiaan, SDGs going to the next level. Jadi dunia menyepakati untuk menyelaraskan pembangunan ya, maka orientasinya ada pada 17 tujuan utama. Di mana 17 tujuan utama itu orientasinya pada kemanusiaan, kemudian keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan perdamaian dunia. Nah, konteks zakat itu sendiri akhirnya menjadi inklusif tuh. Konteks zakat sendiri akhirnya menjadi inklusif, bagaimana zakat bisa turut andil dalam pencapaian tujuan dunia tersebut. Banyak sekali program-program zakat yang disampaikan oleh lembaga-lembaga zakat seperti halnya Basnas misalnya, kemudian Baitul Mal Muamalat khususnya yang secara langsung diiriskan dengan 17 tujuan utama SDGs. Di antaranya misalnya no poverty, zero hunger, kemudian akses kesehatan yang baik, kemudian akses pendidikan, keberlanjutan ekonomi, WASH ya, water and sanitation, dan masih banyak lagi, ada 17 tujuan utama dari SDGs itu sendiri. Nah, ini harapannya di tahun 2030 SDGs ini bisa tercapai, dan kalau kita semua selaras untuk bisa berorientasi pembangunan terhadap SDGs 2030, mudah-mudahan ini adalah capaian terbesar dunia terhadap kemanusiaan ya, karena tadi SDGs berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang orientasinya pada manusia, kemudian lingkungan alam dan perdamaian dunia. Oke, jadi sangat luas sekali ya sebetulnya cakupan zakat ini, tidak hanya yang secara umum kita ketahui hanya di saat Idul Fitri saja gitu. Dan BMM di sini hadir juga untuk sebagai lembaga yang menyalurkan zakat ke masyarakat untuk selaras dengan tujuan 17 tujuan SDGs tadi ya Mas Galeh ya. Ya. Jadi ini benar-benar pembahasan yang menarik nih tentang zakat nih. Nah, kemudian nih Mas Galeh, seberapa jauh sih kemudian zakat, infak dan sedekah ini disalurkan lewat BMM, dan seberapa besar kontribusi BMM nih terhadap tujuan SDGs tadi? Mungkin bisa diceritakan program-programnya seperti apa ya, dan di masyarakat tuh apa bentuknya seperti itu. Baik, saya akan mulai dengan konteks tadi perilaku ya. Boleh nggak sih sebenarnya kita secara personal menyalurkan zakat
tiap bulan kita pada mustahik secara langsung. Boleh tentu. Bahkan di masa Rasulullah yang memang diutamakan menerima zakat kita adalah orang-orang yang ada di lingkungan sekitar terdekat kita. Tapi yang perlu kita pahami bersama adalah sebagaimana tujuan utama zakat adalah mendistribusikan kekayaan, maka tujuannya, harapannya, kebermanfaatannya juga bisa lebih optimal. Jadi kalau kita mendistribusikan zakat langsung ke mustahik, ya, secara tidak langsung manfaatnya terbatas karena sumbernya hanya pada individu kita. Sebagai contoh misalnya kita sampaikan zakat kita pada tukang sampah yang maaf setiap hari ngambil sampah rumah tangga kita gitu ya. Setiap bulan kita kasih misalnya 1 juta rupiah, berganti tahun tanpa sadar, mohon maaf tukang sampah tadi masih berprofesi sebagai tukang sampah gitu. Karena tadi mungkin sumber zakatnya terbatas, kemudian tidak ada dampingan secara khusus supaya tujuan dari distribusi zakat itu tercapai, yaitu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan derajat mustahik menjadi munfik atau muzaki. Kalau tadi pilihannya zakat 1 juta kita amanahkan pada lembaga zakat, ya, maka orientasinya adalah kolektivitas. Mungkin saya, kemudian banyak orang lagi mengamanahkan pada lembaga zakat, insya Allah programnya akan jadi lebih kuat. Sebagai contoh, tadi kalau konteksnya tukang sampah yang lewat di depan rumah kita, melalui lembaga zakat, tukang sampah itu kita berikan program-program yang pada akhirnya berorientasi pada peningkatan derajat kehidupan beliau. Contohnya, pada fase pertama diberikan bantuan program berupa sembako, ya. Tapi tidak berhenti pada sembako. Bisa saja misalnya tukang sampah tersebut kemudian punya anak yang jago ngaji, kemudian berprestasi misalnya, ya, yang putus sekolah. Lembaga zakat bisa mengintervensi melalui program integrated. Ya, kita nggak cuma bantu beliau yang tukang sampah tadi, tapi anaknya kita sekolahkan melalui program beasiswa. Ya, nah, ketika anaknya sekolah, harapannya bisa mendapatkan akses kesempatan ekonomi yang lebih luas. Insya Allah derajat keluarga jadi terangkat. Tidak hanya berhenti di situ, lembaga zakat juga melakukan intervensi, misalnya ditanya tuh ke Pak tukang sampahnya, istrinya bekerja atau tidak, minat nggak untuk berdagang dan seterusnya. Bisa saja lembaga zakat itu juga mengintervensi melalui program-program pemberdayaan ekonomi, diberikan modal, diberikan pelatihan, ya, yang pada akhirnya istri tukang sampah tadi lebih berdaya, punya usaha kecil gitu ya, punya berdagang, penghasilan tambahan ya Mas betul Galang sekali, ya. Yang akhirnya bisa menghasilkan pendapatan yang tetap. Ya, akhirnya bapak tukang sampah tadi bantu tuh istrinya dagang atau jualan. Betul. Akhirnya lambat laun kehidupan ekonominya bisa lebih baik dan akhirnya mereka terentaskan secara finansial ya. Dan bisa akhirnya, jadi pemberi zakat juga. Betul, ya Mas pada Galang akhirnya ya. bisa menjadi munfik, bahkan bisa menjadi muzaki. Itu sebenarnya diferensiasi view yang bisa saya sharing pada sahabat semua terkait dengan pilihan berzakat secara langsung maupun diamanahkan pada lembaga zakat. Nah, spesifik pada lembaga zakat tentu karena lembaga zakat sifatnya adalah mengedepankan akuntabilitas ya. Kami diaudit ya secara reguler oleh kantor akuntan publik, diaudit secara reguler oleh regulator dalam ini Kementerian Agama. Tentu akuntabilitas menjadi hal yang penting. Maka misalnya informasi-informasi tentang pendistribusian secara rutin kami sampaikan ya, informasi-informasi tentang berapa mustahik yang kita bantu, yang kita entaskan, insya Allah menjadi bagian dari pertanggungjawaban kami terhadap para muzaki. Nah, menariknya tadi seperti beberapa program yang saya ulas dan sampaikan pasti beririsan dengan SDGs. Ya, misalnya program sembako tentu konteksnya itu zero hunger,
Kemudian tadi memberi beasiswa, konteksnya adalah memberikan akses yang luas terhadap pendidikan. Ya, kemudian program ekonomi, konteksnya dalam SDGs adalah peningkatan penghasilan, dalam konteks ini adalah ekonomi yang berkelanjutan. Yang pada akhirnya program-program tersebut akan berkorelasi kuat dengan pengentasan kemiskinan. Nah, Baitul Mal Muamalat sendiri tentu banyak sekali program-program yang kami iriskan dengan SDGs. Dan secara khusus di tahun 2022 ini salah satu strategic plan Baitul Mal Muamalat adalah memasifkan program-program yang berkaitan dengan SDGs. Kami juga secara langsung juga menjadi mitra atau partner beberapa donor, ya konteksnya corporate gitu ya, konteksnya corporate untuk bisa mengeksekusi program-program, mendeliver program-program, meng-create program-program yang juga beririsan dengan SDGs. Sebagai contoh misalnya kami punya program namanya Dusun Zakat. Gitu ya. Dusun Zakat itu bagaimana kami mengintervensi sebuah kawasan atau wilayah skala desa, ya, skala dusun, yang benar-benar kita intervensi dengan dana zakat, dana infak, ya, dana sedekah, ya, maupun dana CSR dari korporasi entity. Ya, kita intervensi dusun tersebut dengan pendekatan SDGs. Sebagai contoh misalnya tahun 2018 terjadi gempa di Lombok, kita bantu membangun satu dusun di sana. Total rumahnya ada 90 rumah, ya, ada 90 rumah yang kita bangun. Kemudian intervensinya tidak hanya berhenti di situ, kita berikan topangan sembako pada 90 kakak yang ada di situ. Kemudian kita juga bangunkan tempat ibadah, kita sampaikan pendamping di sana untuk bisa memberikan pengetahuan atau informasi-informasi khususnya tentang giroh ibadah dan seterusnya. Nggak hanya di situ, kita juga intervensi melalui pendekatan water and sanitation. Kita bangunkan satu sumur besar yang bisa dimanfaatkan oleh 90 kakak di sana. Nah, jadi konteksnya kalau SDGs water and sanitation. Jadi benar-benar intervensinya nggak hanya satu program berhenti, bangun rumah terus pergi, nggak. Kita terus terus bersamai mereka supaya benar-benar kawasan tersebut pada akhirnya bisa bangkit dan menjadi lebih baik. Tak hanya itu, program-program ekonomi juga kita gulirkan di Lombok. 2019 kita melakukan intervensi di Donggala. Donggala itu kurang lebih 340 kakak ada di 3 dusun. Ya, kita intervensi pembangunan rumahnya menggunakan metode recycle house. Ya, kemudian tidak hanya rumah, tidak hanya fisikal, ya, kita bangun juga tempat pertemuan warga, kita bangun juga masjid atau madrasah di sana. Kita injek dengan program-program yang sifatnya pendidikan. Di sana misalnya ada belajar ngaji, ya, pendidikan informal. Kita juga intervensi dengan misalnya memberikan bantuan sembako, bantuan alat sekolah seperti tas, buku, alat tulis dan lain sebagainya. Water and sanitation juga kita bangun di sana. Saat ini kami sedang masuk ke stage 2 terkait dengan program pemberdayaan ekonomi. Karena di sana ini ya? Exactly. Okay. Karena di sana potensi kelapa sangat banyak sekali, ya. Kami bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada Jogja untuk melakukan asesmen potensi yang ada di sana. Dan saat ini kami sedang mencoba untuk membangun industri kopra. Industri kopra di sana. Jadi lagi-lagi kalau kita iriskan pada 17 tujuan utama SDGs, banyak sekali tuh yang bisa diiriskan dari 17 objek SDGs. Betul. Kurang lebih itu secara khusus juga selain konteksnya kewilayahan kayak tadi dusun, desa, kami juga fokus pada beberapa pointing lain di SDGs seperti misalnya akses terhadap kesehatan yang berkualitas. Contohnya kami
mengeksekusi program yang namanya ambulans terapung. Ya, pernah dengar programnya. Ambulans itu terapung bagus sekali menarik programnya. Exactly. Secara khusus juga bahkan pernah diliput oleh salah satu televisi swasta di Indonesia, di mana ambulans itu bisa menjadi akses utama transportasi beberapa puskesmas di daerah-daerah pedalaman yang kalau kita bicara efektivitas dan efisiensi, akses sungai akan lebih cepat dan lebih murah dibandingkan kalau aksesnya darat. Jadi untuk misalnya menjemput pasien atau merujuk pasien dari puskesmas ke rumah sakit gitu ya, ambulans terapung ini manfaatnya sangat besar dan tinggi sekali. Gitu. Oke nih, jadi zakat itu tidak hanya bersifat filantropi ya Mas Galeh ya. Sesuai tadi dengan namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi goals yang berkelanjutan. Jadi programnya juga berkelanjutan dan harapannya tadi bagaimana agar si penerima zakat one day menjadi pemberi zakat gitu ya. Jadi benar-benar mengentaskan kemiskinan, dan BMM ini sendiri juga program sudah banyak sekali dan skalanya juga sudah nasional ya Mas Galeh. Jadi kita doakan saja ke depannya lebih besar lagi dan tujuan SDGs ini juga tadi ikut tercapai ya Mas Galeh ya. Nah, terakhir nih Mas Galeh nih. Kalau misalnya ada BMers di luar sana nih, teman-teman sekalian, mungkin setelah mendengar ini jadi lebih tertarik, oh ternyata zakat itu luas sekali manfaatnya gitu, dan programnya itu benar-benar bisa tidak hanya memberi pada satu sisi saja, tapi bisa ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain ya Mas Galeh ya. Jadi kalau ada sahabat BMers, teman-teman nih, mau menyalurkan nih ZIS-nya melalui BMM, prosesnya seperti apa dan harus kemana dulu sih gitu? Karena seperti kita tahu nih, BMM juga merupakan bagian dari Bank Muamalat, dan BMers sekalian sudah jadi nasabah Bank Muamalat bisa menyalurkan zakat juga lewat Muamalat Din ya Mas Galeh ya. Tapi kalau mau langsung ke BMM-nya nih, kemana dulu, harus apa dulu gitu? Boleh dijelaskan nih. Terima kasih. Tadi menarik tuh highlight-nya. Sependapat bahwa zakat menjadi bagian penting dari filantropi. Bahkan my personal opinion, zakat khususnya filantropi Islam it's beyond filantropi. Ya, jadi kita menjalankan perintah agama sekaligus kita secara inklusif membantu dalam konteks humanitarian gitu ya, kemanusiaan. Tidak hanya itu tadi water and sanitation, kontekstualnya adalah bagaimana kita mencintai alam semesta ya, karena konteks lingkungan. Nah, BMers yang akan mengakses Baitul Mal Muamalat, mengamanahkan zakat infak sedekah melalui Bank Muamalat maupun masyarakat umum akan mengakses Baitul Mal Muamalat sangat mudah sekali ya. Pertama, on physical kami hadir hampir di semua provinsi di Indonesia. Saat ini memang secara khusus kami hadir secara fisik, kantor ada di Jakarta, kemudian Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, Medan, Aceh, Makassar. Ya. Sudah banyak BMM di seluruh Indonesia ya Mas Galeh ya. Exactly. Yogyakarta juga ketinggalan. Jadi secara fisik kita bisa diakses dimanapun. Dan satu lagi, secara fisikal BMM juga bisa diakses melalui seluruh cabang bank muamalat di Indonesia. Nah, tapi kalau kita bicara konteks zakat kekinian ya, tentu BMM juga sangat adaptif dan memfasilitasi para donor muzaki munfik untuk bisa mengakses Baitul Mal Muamalat melalui channel digital. Ya, kami hadir melalui beberapa platform digital, bahkan di Bank Muamalat sendiri ya, BMers bisa mengakses melalui hampir sebagian besar platform digital yang dimiliki Bank Muamalat. Salah satunya yang terbaru adalah MDIN. Muamalat Din, teman-teman bisa mengakses BMM untuk berdonasi melalui Muamalat Din. Di ATM juga, ATM Bank Muamalat, teman-teman juga bisa mengakses itu. BMM juga secara khusus memiliki platform digital ya, yang teman-teman bisa akses donasi BMM ya. Teman-teman bisa akses juga melalui kanal tersebut. Secara prinsip kami punya tagline anytime, anywhere, any tools ya.
Jadi insya Allah Baitul Mal Muamalat bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan menggunakan cara apapun. Cara apapun. Jadi mudah ya Mas Galeh. Ya. Tidak ada alasan lagi nih BMers untuk tidak berzakat, sulit atau misalnya lokasinya jauh, karena itu tadi sudah ada platform digitalnya juga ya, Mas Galeh ya. Ya. Ini ada inovasi baru nih. Jadi kalau misalnya BMers atau masyarakat menganggap misalnya kalau sedekah infak harus besar gitu ya, nggak harus, karena tadi konteksnya karena kolektivitas, jadi semangatnya kolektivitas, kita bahkan bisa berinfak ya hanya dengan misalnya 1.500 atau 2.000 rupiah. Sebagai contoh misalnya yang terbaru, kerjasama kami dengan Bank Muamalat, di Muamalat Din disediakan fitur untuk auto donation gitu ya. Teman-teman bisa melakukan donasi pasca melakukan akses transaksi melalui MDIN. Nominalnya mulai 1.500 saja. Kalau di ATM, setelah kita selesai melakukan transaksi menggunakan ATM Bank Muamalat, juga akan muncul fitur pop up ya untuk menawarkan donasi yang nominalnya dimulai dari Rp2.000. Tapi kembali lagi konteksnya karena kita kolektivitas, maka kebermanfaatannya insya Allah akan lebih besar gitu, karena semangat kolektivitas tersebut dan kita himpun dalam sebuah program yang secara khusus memang orientasinya adalah memberikan kebermanfaatan yang seluas mungkin pada mustahik. Jadi udah mudah sekali nih BMers untuk berzakat, mulai 1.500 lewat Muamalat Din atau Rp2.000 lewat ATM tuh BMers sudah bisa berzakat. Berinfak lewat Muamalat Din maupun ATM tadi. Jadi sudah tidak ada alasan lagi nih untuk mau infak, mau zakat, sedekah, itu semua bisa lewat BMM, kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Mungkin nanti ada websitenya juga ya Mas Galeh ya, BMM yang bisa diakses di. Oke, untuk lebih lanjut ya, BMers bisa mengunjungi rumah virtual kami, website official Baitul Mal Muamalat di www.bmm.or.id, atau bisa juga kunjungin platform digital kami melalui www.donasi.bmm.or.id. Oke, itu tadi ya. Jadi BMers sudah bisa mengakses kapan saja dan di mana saja, karena BMM ini juga sudah tersebar di seluruh Indonesia secara fisik kantor cabangnya ya, Mas Galeh ya. Ya. Terima kasih banyak nih Mas Galeh. Mungkin ada tambahan lagi nih untuk BMers, pesan-pesan untuk BMers nih, apalagi selama Ramadan ini kan kita juga disarankan untuk lebih banyak berbagi ya Mas Galeh ya. Ya, secara khusus pertama terima kasih tentu atas kepercayaan selama ini terhadap Baitul Mal Muamalat. BMers mengamanahkan zakat, infak, sedekahnya melalui Baitul Mal Muamalat, dan secara khusus di bulan Ramadan ini tentu banyak sekali program-program yang hadir di Baitul Mal Muamalat yang secara khusus kami punya tujuan untuk memfasilitasi kebaikan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan akan berlipat ganda pahala yang akan diberikan. Maka dari itu pastikan setiap hari ada sedikit rezeki yang kita sisihkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan insya Allah Baitul Mal Muamalat akan mendistribusikannya dengan tepat sasaran, tepat manfaat. Sekali lagi orientasinya pada Sustainable Goals Development. Alhamdulillah. Oke, jadi kesimpulannya tadi BMers sudah bisa mengakses langsung. Nanti alamat lengkapnya juga akan ada di description box ya, BMers. Jadi bisa langsung diakses, diklik langsung di description box. Kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah hadir di sesi podcast Muamalat Talk. Terima kasih banyak juga BMers sudah menyaksikan sesi podcast kali ini. Kalau gitu saya Erlina dan Mas Galeh Pujonegoro. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.